Selamat datang Sobat Kisah Inspiratif. Kali ini kisah inspiratif akan membagikan cerita mengenai kisah seorang pencipta jam tangan pertama kali. Tanpa berlama-lama, mari kita simak videonya berikut ini. Tapi sebelum itu silahkan klik tombol subscribe, like, dan gambar loceng, agar Sobat Kisah Inspiratif dapat notifikasi setiap update terbaru kita. Di alam semesta yang berputar tanpa henti, waktu adalah konsep yang fundamental. Dan dalam kaitannya dengan waktu, jam menjadi pelengkap yang tak terpisahkan, membawa kita melalui alur kehidupan dengan ritme yang teratur. Setiap TikTok jarum jam menciptakan ritme yang teratur dalam kehidupan kita. Mereka adalah dentingan yang membimbing kita melalui hari-hari yang sibuk, memberikan struktur pada kegiatan sehari-hari. Dengan setiap gerakan jarum, kita menghargai keberlaluan waktu, menghargai momen yang terlewatkan, dan memanfaatkan waktu yang tersisa dengan bijak. Namun hubungan antara jam dan waktu tidak hanya sebatas pengukur waktu. Jam juga adalah pengingat akan kesementaraan hidup, bahwa waktu adalah aset yang berharga yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Saat kita melihat jarum jam bergerak, kita disadarkan akan berlalunya waktu yang tidak bisa kita putar kembali. Dan kita merenung tentang bagaimana kita menghabiskan setiap detik yang kita miliki. Jam juga menciptakan titik temu antara masa lalu, kini, dan masa depan. Saat kita melihat jarum jam, kita diingatkan tentang kenangan-kenangan indah yang telah kita lalui, kebahagiaan yang kita rasakan, dan kesedihan yang kita alami. Namun, jam juga menjadi pemandu yang menuntun kita melalui waktu, mengarahkan kita menuju masa depan yang penuh harapan. Dengan setiap detik yang berlalu, jam menjadi saksi dari perjalanan hidup kita. Mereka menyaksikan keberhasilan, kegagalan, tantangan, dan pencapaian yang telah kita alami. Dan pada akhirnya, jam adalah cermin dari bagaimana kita memilih untuk menghabiskan waktu kita. Apakah itu dengan menciptakan kenangan indah, mengejar impian, atau hanya menikmati kehadiran di saat ini? Bahkan di dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan tentang pentingnya waktu, seperti pada ayat Al-Quran, Surah Al-Asr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Dan di dalam hadis Nabi Muhammad juga disebutkan, diriwayatkan oleh riwayat Tirmidzi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh, Allah menyukai hamba yang mengerjakan pekerjaannya dengan baik." Pesan-pesan tersebut mengingatkan kita akan pentingnya memanfaatkan waktu dengan bijak, melakukan kebaikan, dan menjalani hidup dengan penuh kesadaran akan tanggung jawab kita di dunia ini. Dalam kisah inspiratif kita kali ini, kita akan mencoba membayangkan saat di mana jam belum ditemukan, manusia menggunakan berbagai cara untuk mengukur waktu dan mengatur aktivitas sehari-hari mereka. Meskipun tidak ada perangkat yang setara dengan jam modern, manusia telah mengembangkan metode untuk memantau perjalanan waktu sejak zaman kuno. Salah satu cara awal yang digunakan oleh manusia adalah dengan mengamati gerak langit, terutama gerak matahari dan bintang. Matahari digunakan sebagai tolok ukur untuk mengidentifikasi siang dan malam, serta menentukan waktu dalam satu hari. Bintang-bintang juga digunakan untuk menentukan waktu, dengan pola-pola bintang yang konsisten digunakan untuk mengukur periode waktu tertentu, seperti siklus bulan. Manusia kuno menggunakan alat-alat sederhana seperti jam air, water clock, atau jam pasir, hourglass, untuk mengukur waktu dalam periode yang lebih pendek. Jam air menggunakan aliran air untuk mengukur waktu, sementara jam pasir menggunakan pasir yang mengalir dari satu wadah ke wadah lainnya untuk menghitung waktu. Meskipun konsep jam telah dikenal sejak zaman kuno, penemuan dan pengembangan jam yang lebih canggih dimulai pada abad pertengahan di Eropa. Jam-jam mekanis pertama yang diketahui muncul pada abad ke-13 di sejumlah gereja dan kastil-kastil, meskipun masih sangat besar dan tidak akurat seperti jam modern. Dengan berjalannya waktu, teknologi dan mekanisme jam terus berkembang. Jam-jam presisi yang menggunakan pegas sebagai sumber tenaga muncul pada abad ke-15,
dan evolusi terus berlanjut hingga munculnya jam tangan portabel pertama pada awal abad ke-16. Pada sekitar tahun 1480-an lahir seorang Peter Henlein dari Nuremberg, Kekaisaran Romawi Suci, sekarang Jerman. Salah satu kota yang paling maju secara teknologi dan budaya di Eropa pada masa itu. Meski sedikit yang diketahui tentang masa kecilnya, ia tumbuh di lingkungan yang memungkinkannya untuk belajar keahlian sebagai pandai besi. Ketika dia masih muda, dia magang di tukang kunci. Pada saat itu, tukang kunci adalah salah satu dari sedikit pengrajin yang memiliki keterampilan dan peralatan untuk memasuki bidang baru pembuatan jam. Henlein dilatih dalam pembuatan berbagai alat logam, tapi ia terutama tertarik pada teknologi jam. Sekitar awal abad ke-16, ia mulai bereksperimen dengan pegas utama sebagai sumber tenaga untuk jam. Penggunaan pegas utama merupakan kemajuan besar karena memungkinkan jam untuk beroperasi tanpa bergantung pada gravitasi yang sebelumnya diperlukan untuk jam yang beroperasi menggunakan bobot. Melansir dari History of Watch, perjalanan Henlein untuk mencapai itu tidak mudah. Di tahun 1504, dia pernah terlibat perkelahian sampai temannya sesama tukang kunci, George Glaser, terbunuh. Sebagai salah satu terdakwa, ia mengajukan suaka di biara Fransiskan Nuremberg. Selama suakanya di biara, ia mungkin memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang industri pembuatan jam. Penulis Ulrich Schmidt merinci dan mendokumentasikan sejarah biara tempat Henlein mencari suaka antara tahun 1504 dan 1508. Selama masa Henlein, banyak orang berpendidikan tinggi, matematikawan dan astronom memasuki biara. Dengan cara ini, Peter Henlein menyentuh lingkungan pendidikan dan intelektual dari keahliannya, serta teknik dan alat baru. Mulai dari akumulasi pengetahuan astronomi, matematika, pembuatan jam dan sejarah dari timur mencapai Eropa selama abad pertengahan dan awal Renaissance. Terutama melalui jalur perdagangan dan jaringan kalif dari Spanyol Muslim dan pusat pengetahuannya, yaitu Toledo. Terutama gerakan penerjemahan bahasa Arab dan Yunani ke Latin, dan kemudian Renaissance Italia melalui pedagang Italia dan Venesia yang dihasilkan dan efek resonansinya. Pada tahun 1505, ia menemukan jam tangan pertama di dunia, sebuah pomander berlapis emas. Pada November 1509, ia menjadi penguasa Guild Tukang Kunci Kota. Dia terkenal karena membuat jam tangan kuningan portabel kecil dengan pegas dekoratif. Ia menciptakan apa yang sekarang dikenal sebagai jam Nuremberg. Itu sangat langka dan mahal, serta populer di kalangan bangsawan pada saat itu, memakainya sebagai liontin atau menempelkannya pada pakaian yang dikenal sebagai jam tangan pomander. Cara kerja jam ini terdiri dari pita baja pegas datar yang terkompresi saat ditekuk atau digulung. Saat kita memutar mekanisme pegas seperti jam, kelengkungan pegas meningkat dan energi disimpan. Energi ini ditransmisikan ke bagian arloji yang bergetar, disebut roda keseimbangan, melalui rangkaian roda gigi dan pelepasan listrik, dan gerakan roda keseimbangan itu sendiri mengontrol pemicu arloji dan mengontrol pengukuran waktu arloji. Pada tahun 1524, Peter Henlein terdaftar di arsip kota sebagai pemasok jam tangan pegas kecil yang diberikan sebagai hadiah kepada orang-orang penting. Dia adalah pengrajin pertama yang mengubah dial menjadi muskrat yang disebut pomander, yakni wadah kecil yang terbuat dari logam mulia untuk parfum dan desinfektan. Pada tahun 1529, Henlein mengunjungi Strasbourg atas nama Dewan Nuremberg dan memperoleh bola surgawi. 6 tahun kemudian, dia membuat arloji untuk Dewan Nuremberg. Dia juga membangun menara jam Kastil Lichtenau pada tahun 1541 dan dikenal sebagai pencipta peralatan astronomi canggih. Dan setahun setelah itu, tepatnya tahun 1542, Peter Henlein meninggal dunia. Peter Henlein adalah sosok penting dalam sejarah teknologi, dan jam-jam yang ia ciptakan berperan besar dalam mengarahkan evolusi jam dari perangkat yang hanya bisa diakses oleh sedikit orang, menjadi alat yang bisa dibawa dan dinikmati oleh banyak orang dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kisah Peter Henlein, kita bisa mengambil pelajaran ketekunan, kesabaran, dan kesungguhan
dalam menggapai sesuatu itu tidak akan sia-sia. Dan terbukti meski Peter Henlin sudah meninggal, namanya masih dikenal hingga sekarang sebagai Bapak Jam Modern. Demikianlah kisah singkat yang bisa kita bagikan tentang seorang penemu jam tangan pertama di dunia. Kurang lebihnya kami dari kisah inspiratif, mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak hingga selesai.